أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وقال نهضة الوطن في العالمين ونهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk muhasabah diri, masih diberikan umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan tahun 2025. Kesyukuran kita, mari kita semakin membenahi diri kita agar menjadi hamba yang lebih baik, karena di bulan Ramadan ini ada beberapa rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, sebagus apapun keberadaan kita, di tempat yang paling bagus, di bulan yang paling bagus, di waktu yang paling bagus, itu tergantung daripada pekerjaan kita, tergantung daripada cara kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di Ramadan ini bulan yang paling hebat, bulan yang paling bagus, tapi tergantung kita bagaimana memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya menyamakan antara puasa dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah menyempurnakan pahala sabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Begitu juga dengan puasa, ya, dengan puasa. Bahwa kullu amali bani Adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana al-muslimin. Pahala puasa itu tidak ada campur tangan malaikat, tidak dicatat oleh malaikat. Pahala puasa itu tidak dicatat di dalam kitab-kitabnya malaikat, tidak. Tapi pahala puasa itu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membalasnya. Pahala puasa juga tanpa batas, unlimited di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, di bulan ini adalah bulan di mana hamba-hamba Allah itu paling banyak bersujud. Kalau kita hitungnya, bisa kita katakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan 1000 sujud, bahkan 2000 sujud dalam satu malam, dalam satu bulan itu. Coba, misalnya kita hitungnya, kalau kita tarawih itu 2 rakaat, per 2 rakaat itu kita sujud berapa kali? 4 kali, kali 20, terawihnya 20 rakaat, berarti 4 kali 20, 80, tambah witirnya 3, 6 kali sujud, berarti per 23 rakaat satu malam Ramadan kita lakukan sholat itu kita sujud 86 kali sujud. Aqra'u ma yakunu al-'abdu
ma'arabihi wa huwa sajidun fa'aksir du'a inda sujud. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Maka Rasul menganjurkan kita banyak berdoa. Oleh sebab itu, di Ramadan ini, di sela-sela tarawih kita, mari kita memperbanyak doa di sujud-sujud terakhir kita. Kita sayangkanlah kalau ada orang-orang yang tarawihnya itu gila, ada yang tarawihnya super cepat. Kita sayangkan karena ulama-ulama kita, kalau mereka capek itu, mereka istirahatnya di sholatnya. Mereka memulihkan capeknya itu dengan sholat, bukan dengan duduk-duduk. Ketika mereka sudah capek, pikirannya capek, hatinya sudah mulai malau, bosan dengan pekerjaan dunia, maka mereka kembali kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mereka berwudu, kemudian melakukan sholat. Ini satu rahasia kita di mu'alimin ini, ya, hamba-hamba Allah yang memulai pekerjaannya mendahului kedekatannya kepada Allah dulu baru dia mengerjakan dunia. Artinya bahwa hamba yang berdoa, hamba yang melakukan ritual mendekat kepada Allah sebelum dia kerja, itu hamba-hamba yang sudah bertawakal kepada Allah dengan pekerjaannya. Itu yang akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika kita sebelum bekerja itu kita berdoa kepada Allah, kita siapkan diri kita sholat berjamaah, kita wirid, ya. Setelah subuh itu kita wirid sebelum aktivitas pagi. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan hasil terbaik di dunia, karena dia mendahului ketawakalannya kepada Allah dari tujuannya. Tidak ada sesuatu yang diputuskan oleh Allah kecuali yang terbaik untuk kita. Jadi banyak orang kan ketika tidak sampai tujuannya dia stres. Banyak orang gara-gara tidak sampai tujuannya bunuh diri. Banyak orang gara-gara cintanya nggak sampai, kemudian jadi gelandangan, putus asa, tidak mau sekolah lagi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang gagal. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di bulan Ramadan ini menginginkan kita dicintai oleh Allah. Kita diinginkan kembali oleh Allah, balasan cinta Allah kepada kita. Kita diinginkan oleh Allah, kita membalas belayan cinta Allah. Sungguhnya orang-orang Muslim pada bulan ini berbulan madu ya Allah. Ada bulan madunya orang-orang Muslim. Itu ada di bulan Ramadan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak prerogatif Allah ada di bulan Ramadan. Coba bayangkan kalau di tanggalan itu ada tanggalan merah, hari libur, ada hari-hari cuti, hari-hari libur. Maka di bulan Ramadan itu ada hari libur. Hari libur bagi penghuni alam barzakh, orang-orang dikubur. Siksa kubur pada bulan Ramadan itu majalah digratiskan, diliburkan oleh Allah siksa kubur. Maka penghuni kubur di bulan Ramadan itu gembira, senang. Dan kalau sudah mau selesai di bulan Ramadan, susah lagi nih penghuni kubur itu. Sudah mulai susah, yang disiksa lagi,
yang senang semakin senang. Dan ingat, di setiap malam Ramadan itu dibebaskan oleh Allah orang-orang yang istaujaba minan nar, sudah wajib masuk neraka awal itu, tapi di malam Ramadan itu dengan kehormatan bulan Ramadan Allah bebaskan 70.000 orang setiap malam Ramadan. Yang sudah wajib masuk neraka diketok masuk neraka, diubah oleh Allah setiap malam Ramadan itu dibebaskan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk dalam hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu surga namanya Babul Rayyan. La yadkhulu minhu, tidak masuk dari pintu itu illa as-sha'imun, yaitu kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun, dan orang yang berpuasa itu mau'udun, dijanjikan dia oleh Allah biliqa'illah, untuk bertemu dengan Allah, jazaa shaumi, sebagai balasan dari puasanya. Ada yang mengatakan bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga as-shaimi farhatun inda iqtarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ulama mentafsirkan, memaknakan iftar itu dengan dua makna. Ya, orang yang puasa itu dikasih dua kesenangan oleh Allah. Pertama, ketika dia berbuka. Kalau mau azan maghrib senang nggak kita? Benar nggak janji Allah melalui Rasulnya? Kalau mau maghrib senang nggak kalian ketika mau berbuka? Tapi ingat adab kita ya, etika kita berpuasa itu jaga. Jangan berlebihan berbuka. Jangan pakai puasa balas dendam. Setelah melapar oleh Ustaz, direjam melapar nanti pihak makanan ini, saya akan habiskan makanan ini. Itu tidak ada etikanya berpuasa. Tidak ada etikanya kita makan itu. Kalau Rasul itu berbuka itu ya kurma ajwa. Sunnahnya kan kurma ajwa itu hitam, agak kering dia kurma ajwa itu. Rasul cukup 3 buah kurma, minum air zam-zam, sholat maghrib. Dan seperti kita kerja Ustaz dan ta'jilul fitri Ustaz. Segera berbuka kalau sudah azan itu sunnah, ya. Tapi sunnahnya sampai kenyang perutnya, sampai sholat maghribnya mau pertengahan isya. Bahkan sholatnya ngantuk karena saking kenyang perutnya, mau udah perutnya yang makanan yang baik itu diperhatikan nih. Makanan yang baik itu adalah makanan yang sedikit lalu banyak tangan di situ. Bukan makanan yang banyak sedikit tangan. Ini banyak makanannya, satu tangan ngambil itu, satu tangan ngambil itu, satu tangan ngambil itu. Itu bukan makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik itu makanan yang sedikit lalu banyak tangan di situ. Kita ini kebalik kita ini, ya. Balas dendam berbukanya itu, ya. Coba belajar. Kenapa kita disunahkan pakai kurma berbuka? Rahasianya, kurma itu ada pemanis aslinya.
dalam kurma. Ada bukan pemanis buatan, original pemanisnya di kurma itu. Nah, ketika kita sudah tenaga kita itu sudah lemah, dengan memakan kurma, ada manisannya sendiri di situ, itu akan mengembalikan tenaga kita dengan manisan itu. Manisan aslinya kurma itu. Ya. Begitu juga kalau tidak ada kurma, ngambil air, bukan es. Air, pakai air putih. Ya. Karena kalau kita belum makan apa-apa, perut ini belum masuk makanan apapun yang berat-berat, kemudian meminum air, itu akan merelaksasi tubuh kita. Jangan coba-coba ya, kalau setelah olahraga, baru selesai olahraga terus minum air, itu malah bahaya. Harus istirahat dulu. Apalagi minuman yang sifatnya keras. Ada soda-sodanya. Itu ada di Menceh itu, ada sekretaris desa Menceh, baru selesai bersepeda, berolahraga, lalu minum Sprite di posko, sedang istirahat, langsung ketika baru minum Sprite itu langsung melitik, langsung meninggal dunia di depan. Pola minum, pola makan kita juga harus dijaga ya. Jangan mentang-mentang haus terus pakai kocor, berdiri lagi. Jangan. Itu bisa membuat kita sakit jantung. Ya, bisa membuat kita sakit jantung. Kalau tidak ada kurma, air putih. Tidak akan salah alamat di babur royan itu nanti. Ya, ada penyusup masuk, mau masuk ke babur royan. Ada juga pintu duha. Di surga itu ada namanya pintu duha, ya, pintu duha. Nanti orang-orang yang daimun fi sholat duha, orang-orang yang istiqomah sholat duha akan masuk dari pintu duha itu. Lalu ada penyusup ini. Oh, ditandai oleh malaikat. Hei, kamu sana. Oh, ini bukan bagianmu ini, tidak ada tanda kamu punya. Belakang, sana, keluar. Ya, gitu. Kita sih pikir begini, kalau orang yang tidak berpuasa, kira-kira gembira nggak dia ketika kita mau berbuka itu? Saya pernah tanya orang yang tidak pernah puasa itu, lalu saya tanya dia, gimana sih dia? Kalau orang berbuka itu gembira nggak sih dia? Tidak ada rasanya, benar-benar kita nggak ada rasanya. Kalau yang kedua, iftar itu artinya lebaran. Saat lebaran, orang-orang yang berpuasa selama 29 hari. Nabi itu kan puasa sempurnanya 30 hari itu hanya 2 kali. Selain dari itu, 29 hari saja. Maka jangan nggak ikut pemerintah ya. Kalau puasa jangan ikut Muhammadiyah. Lebih dulu misalnya sehari. Oh, kalau di negara lain, kalau organisasi kecil yang takluk pada pemerintah lalu membuat patokan puasanya lebih dulu, dibubarkan organisasi itu. Tapi kalau di Indonesia, masya Allah, benar-benar Indonesia itu kita melihat Islam yang penuh toleransi. Islam wasatiyah itu benar-benar ada di Indonesia. Surganya Islam itu ada di Indonesia ya. Luar biasa. Jadi, nggak tahu nanti kalau orang yang nggak puasa itu, kalau lebaran itu orang pakai pakaian baru, dia itu pakai pakaian baru kan. Bahkan dia yang paling bagus pakaiannya. Ya Allah. Tapi kita tanya, gimana sih dia dulu yang nggak suka puasa, terus pakai pakaian baru, tidak lebaran, tidak lebaran, dia senang. Itu. Jadi apa kan orang-orang puasa?
Kemudian berarti orang-orang yang tidak berpuasa itu ketika di padang mahsyar itu matahari mengalap di atas kepala kita, itu cukup haus orang-orang yang tidak berpuasa itu. Di sana hausnya datang. Ya. Orang-orang yang berpuasa walaupun diterik panas matahari itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Apakah diperbolehkan menunda pelaksanaan sebagian sholat tarawih dan melanjutkannya di waktu sholat tarawih berikutnya atau beristirahat di tengah-tengah pelaksanaan sholat tarawih? Malah amat dong. Kalau dilihat boleh, katakan boleh. Poinnya sebenarnya kan sholat ba'diyah isya. Banyak di kampung-kampung kecil itu tidak sholat ba'diyah, baru sholat tarawih. Malah lebih dulu azan, belum waktunya. Ini mau lupa ya sholat isya dan sholat tarawih orang-orang ini belum waktu sudah azan ya. Ada orang juga gara-gara dia mencari nafkah malam harinya, mungkin karena kekurangan di keluarganya ya, lalu dia mencari nafkah sampai tidak bisa tarawih di malam harinya. Hukum sholat tarawih apa? Sunnah. Hukum memenuhi kebutuhan keluarga wajib. Bisa saja itu lebih baik insya Allah. Tapi bukan nganggur seperti kita. Tidak sholat tarawih nganggur. Ya. Ini dia alasannya karena malas. Ya. Nah, intinya sholat ba'diyahnya dan sholat witirnya jangan tidak dikerjakan. Ya. Jangan tidak dikerjakan sholat ba'diyah sama sholat witirnya. Dan di sela-sela sebelum sahur itu jam 3 itu ya minimal 2 rakaat sholat tahajud. Karena di bulan Ramadan ini kita panen pahala. Ya, jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Ini nanti kita jawab ini karena saya belum paham tentang ini, tentang pertanyaannya ini. Ya, karena sudah waktu, mari kita tutup majelis kita ini. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, hati kita, ketakwaan kita bertambah, ya, iman kita bertambah, kemudian akhlak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma fi qadina sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.